Inilah kebohongan yang disampaikan Giring Niji pada saat ulang tahun PSI. Jangan sampai orang yang kerjanya begini dapat panggung apalagi maju kontestasi. Kalau sampai Anies jadi presiden nanti, jalanan se-Indonesia bisa rusak dibolongi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Dikabarkan Ade Armando tewas kecelakaan dan terlempar hingga 50 meter. Ya, what's up? Apa kabar? Kadal gurun yang doyan memproduksi berita palsu minim kreativitas. Yang saking bingung gak punya ide sampai Ade Armando dibilang tewas. Aduh, Kadrun ini kalau bikin hoax gak kira-kira ya. Ini yang akan saya sampaikan sebagai juru bicara oposisi 69 adalah hoax buatan Kadrun yang bikin kita yang waras ini jadi geleng kepala. Iya, soal Ade Armando itu satu hal, tapi yang pertama itu yang menurut saya itu cukup heboh adalah yang pertama mereka menyampaikan bahwa yang disebut sebagai gerakan 212 itu dihadiri oleh 7 juta manusia. Ini adalah hoax level dewa yang dibuat demi untuk senjata. Menumbangkan Ahok, menakut-nakuti hakim, dan selalu dibuat jadi modal propaganda. Seolah benar, lokasi Monas itu sanggup menampung 7 juta manusia. Padahal penduduk DKI jumlahnya 10 juta. Tapi dasar Kadrun, ya bohong aja terus, lama-lama yang waras biar percaya. Mimpi kali ya. Aduh, itu hoax yang heboh. Sementara ada hoax lagi. Ratna Sarumpait luka digebukin. Waduh. Ini adalah hoax yang bisa kita sebut Ratna Sarumpait ini sangat layak kita juluki sebagai Ratu Hoax Indonesia. Ya. Ini juga hoax yang terbaik sepanjang sejarah. Orang nggak sakit dibilang berdarah-darah. Muka bonyok karena operasi yang nggak murah. Operasi biar cantik. Muka kenceng, senyum sumringah. Lalu dipelintir oleh Kadrun dari atas sampai bawah. Ratna Sarumpait ikutan andil, bahkan siap disumpah. Bahwa ia bersaksi telah menjadi korban kekerasan, tubuhnya dijamah. Masyarakat heboh, kaget. Para politisi dan aktivis gerah. Ada Prabowo, Fadli John, Rizal Ramli ikut-ikutan resah. Jokowi dituduh sebagai pemimpin yang salah. Untungnya banyak yang paham soal operasi muka. Ada Dr. Tompi yang pandai menganalisa. Terkuak kasus Ratna Sarumpait cuma hoax semata. Ratna akhirnya meringkuk di penjara. Prabowo, Fadli John, ya cuma senyum-senyum saja. Boro-boro besuk Ratna atau kirim bunga. Hoax telah membongkar kedangkalan pikir mereka. Aduh, tadi soal 7 juta, yang kedua soal Ratna Sarumpait. Yang ketiga, ada hoax yang bunyinya begini. Bapaknya Rizik Syihab itu pernah ikut memproklamasikan Republik Indonesia. Ya, segala cara digunakannya untuk menaikkan yang namanya branding. Menurut saya ini adalah hoax yang paling dibikin-bikin. Kadrun edit foto lama dengan sangat yakin. Bapaknya Rizik Syihab berdiri di kanan Presiden Soekarno dan terlihat alim. Dengan topi miring ke kanan, memakai jas dan dasi yang licin. Ya, ditambahi narasi yang berkesan benar padahal ngagetin. Kadrun menyebutkan bahwa bapaknya Rizik adalah warga Arab yang diperintah ngewakilin. Membantu Bung Karno agar proklamasi segera disiapin. Ya jelas aja ini cuma cerita karangan agar kita kena dicipoain. Oleh mereka-mereka yang memang bisanya olah cerita dan berita palsulah yang mereka bikin. Dengan harapan masyarakat yang waras mampu mereka kadalin. Tuh, 3 hoax yang menurut saya tuh agak-agak aduh, bukan ngeselin ya. Kita sampai nggak kepikiran sampai begitu usaha mereka itu. Nah,
Ini yang keempat. Hoax yang diproduksi yang cukup mengagetkan, ngeselin, dan sampai sekarang bikin saya ngakak adalah Prabowo itu 2 kali menang Pilpres. Ini juga sempat bikin terkejut. Pada Pilpres 2014 tiba-tiba ada yang sujud. Hitung cepat masih berlangsung, tiba-tiba ada yang berlutut. Mengucapkan syukur karena menganggap telah menang pemilu padahal hitungan masih berlanjut. Ini didorong oleh ambisi dan kebodohan yang akut. Pemimpin kok tidak cek and recheck malah mudah dihasut. Begitu ternyata kalah, nyali mendadak ciut. Marah-marah kepada tim lalu main sikut. Termakan hoax dengan telak, lalu pergi dengan kalut. Pada pemilu 2019 yang kayak gitu terjadi lagi loh. Belum apa-apa, sudah jumpa pers dan menganggap menang KO. Pemimpin kok kena hoax melolo. Melulu ya, cuma biar enak didengar jadi melolo. Nah ini yang terbaru. Yang sekarang masih seliweran di WA Group lah. Yang kelima yaitu Ade Armando tewas. Saya kenal dia, hampir tiap hari ketemu. Pegiat media sosial Ade Armando itu memang kini makin keras. Opininya kadang menyerang kaum yang nirlogika dan yang wawasan pikirnya terbatas. Mereka mungkin nggak mampu beradu argumen dengan Ade Armando. Bukan nggak berani, tapi mungkin karena pengetahuan mereka masih hijau. Paling yang mereka kerjakan yang ngata-ngatain atau ngedit foto. Atau nyebar hoax. Nah, kali ini mereka jago. Mereka bilang Ade Armando tewas dalam kecelakaan mobil. Ade Armando terlempar sejauh 50 meter pas tepat di depan warung sate kikil. Kadrun membungkus isu ini seolah real. Padahal karena kebencian mereka ke Ade Armando membuat mereka melakukan hal-hal mustahil. Menyebarkan berita bohong dan seolah mereka tuh tampil. Kadrun memang dikenal nggak pintar, cuma usil. Apa aja mereka lakukan, bahkan berita yang benar saja mereka pelintir. Modalnya keroyokan dan teriak takbir. Aduh, sehat terus Bang Armando ya. Ya, sekarang yang ke-6. Ini nih. Ini adalah hoax terbesar sepanjang masa pemerintahan DKI Jakarta. Hoaxnya adalah Jakarta jadi lebih baik. Ini hoax. Ini adalah hoax yang gak tanggung-tanggung. Gara-gara Anies menjadikan Kadrun sebagai pendukung. Untuk melindungi Anies atau sekedar untuk menghabiskan APBD DKI yang memang jumlahnya segunung. Kadrun disewa untuk membuat opini-opini seolah prestasi Anies melambung. Dari prestasi penanganan COVID sampai berhasilnya Anies membangun gedung. Sebuah stadion sepak bola yang sudah dimulai sejak masa Fauzi Bowo. Tiap hari Anies update dan membagikan foto. Seolah DKI hanya masalah stadion bola saja. Yang rencananya untuk markas kesebelasan Persija. Padahal ini hasil kerja pemimpin sebelumnya. Fauzi Bowo, Jokowi, Jarod dan Basuki Cahayapurnama. Anies tinggal finishing saja. Malah namanya diubah jadi JIS atau JIS. Ini semuanya supaya klaim yang dibuat Anies dapat membuat masyarakat senyum sinis. Inilah kebohongan yang disampaikan Giring Niji pada saat ulang tahun PSI. Jangan sampai orang yang kerjanya begini dapat panggung apalagi maju kontestasi. Kalau sampai Anies jadi presiden nanti, jalanan se-Indonesia bisa rusak dibolongi. Ya ingat kawan-kawan, jangan termakan hoax alias berita palsu ya. Kita mesti cermat, cerdas, teliti setiap berita yang masuk ke kepala kita. Saya Mas Jopray, juru bicara oposisi 69. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat!